Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un utawi iki cabang. Man utawi sapa wong lahu iku kedue man. Man utawi sapa wong lahu iku kedue man maskanani utawi dua tempat tinggal. Maskanani utawi dua tempat tinggal bibaladaini ing dalam dua daerah. Bibaladaini ing dalam dua daerah fal ibratu mongko utawi yang dianggap. Fal ibratu mongko utawi yang dianggap bima iku kalawan tempat. Bima iku kalawan tempat kasurut kang akeh fihi ing dalem ma. Kasurut kang akeh fihi ing dalem ma iqamatuhu opo bermukimnya man. Iqamatuhu mongko bermukimnya man. Fabima mongko ing dalem tempat. Fabima mongko ing dalem tempat fihi iku ing dalem ma. Fihi iku ing dalem ma ahluhu utawi keluargane man. Ahluhu utawi keluargane man wa maluhu lan hartane man. Wa maluhu lan hartane man. Wa in kana lamun ono. Wa in kana lamun ono biwahidin iku kalawan salah siji. Biwahidin iku kalawan salah siji ahlun opo keluarga. Wa bi akharah lan ing dalem rumah yang lain malun opo harta. Malun opo harta Fabima mongko iku ing dalam tempat. Fihi iku ing dalam ma ahluhu utawi keluarga man. Lah sekarang fa inistawaya mongko lamun sama. Fa inistawaya mongko lamun sama opo maskanani dua tempat atau dua daerah itu sama semuanya. Sama fil kulli ing dalam semuanya. Fil kulli ing dalam sakabian. Fabil mahallih mongko dianggap ing dalam panggonan. Fabil mahallih mongko dianggap ing dalam panggonan alladzi huwa fihi. Alladzi huwa kang utawi sapa kang utawi wong fihi iku ing dalam mahal. Alladzi huwa kang utawi wong fihi iku ing dalam mahal halata iqamatil jum'ah. Ing dalam waktu dilaksanakannya Jumat. Ing dalam waktu dilaksanakannya Jumat. Yes. Sekarang ada sebuah kasus. Ada seseorang ini mempunyai dua tempat tinggal. Kalau di atas dijelaskan bahwasanya termasuk syarat wajibnya Jumat itu harus dilaksanakan oleh mukim mustautin.
mukim, mustautin, penduduk asli. Nah, sekarang masalahnya ada satu orang mempunyai 2 tempat tinggal. Contoh Mas Fanu. Mas Fanu ini rumahnya ada di Ngelong. Di Krian juga punya. Paham ya? Mas Fanu di Ngelong punya rumah, di Krian punya rumah. Punya 2 tempat tinggal di daerah yang berbeda. Apakah Mas Fanu ini dianggap penduduk Krian atau dianggap penduduk Ngelong? Karena memang di Ngelong punya rumah, di Krian juga punya rumah. Bagaimana? Maka seperti ini. Kira-kira dalam 2 rumah itu mesti ada rumah yang lebih sering ditempati. Kalau memang selama 1 minggu, 5 harinya Mas Fanu ini ada di Ngelong, sedangkan sisanya ada di Krian, berarti Mas Fanu ini dianggap penduduk Ngelong. Atau sebaliknya, selama 1 minggu antara di Ngelong dengan di Krian, Mas Fanu ini lebih sering bertempat tinggal di Krian. Berarti dianggap penduduk Krian. Yes. Lah sekarang kalau memang antara rumah yang di Ngelong dengan rumah yang di Krian ini ternyata sama. Dalam 1 minggu umpamanya separuhnya di Ngelong, separuhnya juga di Krian. Bagaimana? Kira-kira apakah dianggap penduduk Ngelong atau penduduk Krian? Padahal untuk waktu atau masa bertempatnya Mas Fanu antara di Ngelong dengan di Krian ini sama. Bagaimana? Ya, sekarang perlu ditinjau ulang. Perlu dicek kembali. Kira-kira rumah yang mana yang ada keluarganya dan juga ada hartanya. Ternyata yang di Ngelong itu ada keluarganya, ada anak, ada istrinya, ada hartanya. Sedangkan yang di Krian ya cuma rumah biasa, keluarganya enggak ada. Istri dan anaknya semuanya ada di Ngelong. Berarti itu dianggap penduduk Ngelong. Atau sekarang dibalik, antara rumah yang di Ngelong dengan yang di Krian ternyata walaupun untuk masa-masa di tempat itu sama, tapi rumah yang di Krian ini ada keluarganya, ada anak istrinya dan juga ada hartanya. Sedangkan yang di Ngelong ya cuma rumah biasa kosong, keluarganya enggak ada. Berarti itu dianggap warga Krian, bukan warga Ngelong. Lah sekarang gini, untuk masa antara 2 rumah ini ditempati sama, cuman yang di Ngelong ada keluarganya, hartanya ada di Krian. Untuk waktunya sama, yang di Ngelong sekian hari, yang di Krian sekian hari. Tapi keluarganya ada di Ngelong, sedangkan hartanya ada di Krian. Atau sebaliknya umpamanya. Bagaimana? Kalau memang seperti itu, maka yang dianggap yaitu sebuah tempat yang mana di tempat tersebut ada keluarganya. Berarti dimenangkan keluarga daripada harta benda. Kalau memang rumah yang di Ngelong itu ada anak istrinya, walaupun gak ada harta, atau mungkin pekerjaannya di Krian, dan bahkan hartanya di Krian cuma sayangnya tidak ada keluarganya. Dalam hal ini Mas Fanu dianggap warga Ngelong, walaupun kerjanya di Krian, terus juga hartanya di Krian, aset-aset fisik tanah atau yang lain itu semuanya di Krian.
Yang di ngelom hanya rumah dan keluarga. Bekerjanya di Kerian umpamanya, terus harta-harta yang lain juga di Kerian. Maka lebih dimenangkan Mas Fanu sebagai warga Ngelom karena memang keluarganya ada di Ngelom. Lah sekarang semuanya sama. Dari masanya sama. Antara rumah yang di Ngelom dengan yang di Kerian. Ini semuanya sama. Yang di Ngelom umpamanya 3 hari. Di Kerian Mas Fanu 3 hari. Sisanya di daerah lain umpamanya. Mencari nafkah tambahan. Di Kerian itu ada aset, punya harta, di Ngelom juga punya harta. Terus di Kerian juga punya keluarga, istri anak, di Ngelom juga Mas Fanu punya istri anak. Paham ya? Jadi semuanya istiwa, semuanya sama. Di Ngelom 3 hari, di Kerian 3 hari. Di Ngelom punya fisik, punya harta, aset. Di Kerian juga punya harta. Di Ngelom punya anak istri, di Kerian juga punya anak istri. Nah, kira-kira Mas Fanu ini dianggap warga mana? Terkait masalah wajibnya sholat Jumat. Apakah dianggap warga Ngelom atau dianggap warga Kerian? Nah, kalau memang semuanya sama, maka Mas Fanu dianggap warga di mana pada waktu wajibnya Jumat berada di tempat itu. Berarti kalau memang di hari tersebut, di hari Jumat tersebut, Mas Fanu ada di Ngelom, nah, pada waktu pelaksanaan wajib Jumat ada di Ngelom, oh berarti dianggap penduduk Ngelom. Paham ya? Atau sebaliknya pada waktu pelaksanaan wajibnya Jumat, Mas Fanu ada di Kerian, oh berarti Mas Fanu itu adalah warga Kerian. Paham ya? Berarti di sini tidak memandang secara KTP, kan nggak mungkin di KTP tertulis alamat Ngelom dan Kerian, kan nggak mungkin. Mesti salah satunya. Alamat rumah Ngelom, alamat rumah Kerian, nggak mungkin Ngelom dan Kerian, nggak mungkin. Cuman ini bisa jadi, bisa kemungkinan terjadi ini. Mas Fanu punya 2 rumah, punya 2 istri, punya anak yang sama, punya harta yang sama di tempat yang berbeda. Apakah dianggap warga Ngelom atau dianggap warga Kerian? Maka kalau memang semuanya sama, dianggap warga di mana di hari Jumat dia berada. Paham ya?